Selamat datang di Suara Langit, suara kebenaran yang takkan padam. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar kita terus bersama menjaga cahaya kebenaran. Menyikapi reshuffle Kabinet Merah Putih. Hari Senin 8 September 2025, Istana kembali menggebrak. Presiden Prabowo Subianto merombak 5 kementerian strategis, sekaligus Menko Polhukam, Kemenku, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian Koperasi, dan Kemenpora. Nama besar seperti Sri Mulyani pun tersingkir, bersama Budi Gunawan, Abdul Qadir Karding, Budi Ari Setiadi, hingga Dito Aryo Tejo. Bahkan sebuah kementerian baru lahir, Kementerian Haji dan Umroh, dengan dalih untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan pelayanan umat. Data ini jelas, reshuffle bukan sekadar gonta-ganti wajah. Ini adalah sinyal bahwa kekuasaan ingin menata ulang arah kapal besar bernama Republik. Namun pertanyaan yang harus lantang kita ajukan, apakah pergantian kursi ini akan membawa keadilan bagi rakyat? Atau sekadar pergeseran elit tanpa menyentuh perut masyarakat kecil? Di meja kekuasaan, nama bisa berganti, jabatan bisa berpindah tangan. Tapi di dapur rakyat, harga beras tetap mahal, lapangan kerja tetap sempit, pekerja migran masih terkatung-katung tanpa perlindungan penuh, dan anak-anak muda masih bingung mencari arah masa depan. Rakyat yang tidak peduli siapa menteri. Rakyat hanya peduli apakah hidupnya lebih mudah, apakah kebijakannya lebih adil, apakah pemerintah benar-benar hadir. Kehadiran Kementerian Haji dan Umrah bisa jadi harapan, tetapi juga bisa jadi jebakan. Harapan karena umat menanti pelayanan yang bersih, murah, dan cepat. Jebakan jika hanya menjadi birokrasi baru yang melahirkan pungutan tambahan dan ruang korupsi. Disinilah keadilan diuji. Apakah reshuffle ini sungguh untuk rakyat, atau sekadar untuk menenangkan partai politik dan kelompok kepentingan? Sejarah reshuffle di negeri ini sering diwarnai oleh satu pola, wajah berganti, tapi nasib rakyat tetap. Sri Mulyani yang selama ini menjadi simbol stabilitas fiskal diganti, artinya arah ekonomi akan berubah. Tapi apakah perubahan itu menyentuh harga kebutuhan pokok? Apakah utang negara akan dikendalikan? Apakah APBN akan berpihak pada petani, nelayan, dan pekerja kecil, bukan hanya pada mega proyek oligarki? Rakyat berhak curiga sebab reshuffle adalah panggung politik, bukan sekadar administrasi. Dan politik selalu syarat kepentingan. Tapi rakyat juga harus terus bersuara bahwa kursi menteri bukan tempat bersantai, melainkan amanah untuk menegakkan keadilan sosial. Suara Langit menegaskan, reshuffle ini hanya akan berarti bila satu hal terjadi, kehidupan rakyat menjadi lebih adil, lebih layak, lebih bermartabat. Jika tidak, maka ia hanyalah pertunjukan, panggung pengalihan isu, dan sekadar pergantian seragam elit di atas penderitaan rakyat. Suara Langit, ketika rakyat tak lagi punya mikrofon, bagikan jika kamu masih punya hati.